Jika kalian masih bertanya-tanya ini adalah kerumunan apa, maka saya akan jawab ini adalah kerumunan untuk merayakan atau memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Acara ini diada di alun-alun Pamengpek dan acara ini diikuti oleh berbagai DKM atau pesantren di Kecamatan Pamengpek. Termasuk pesantren yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Garut khususnya Garut Selatan. Ya pesantren mana lagi kalau bukan pesantren Salafiyah Miftahul Huda Pamengpek. Sebelum kita ke acara pawai mari kita pantau atau intip perjalanan santri Miftahul Huda Pamengpek menuju titik awal pawai yaitu alun-alun Pamengpek. Nah, sekarang, kita sudah berada di simpangan menuju pondok pesantren Salafiyah Miftahul Huda Pamengpek. Dan di hadapan saya juga ada pelang yang merupakan ciri pesantren. Dan saya juga disambut oleh pemandangan pesawahan yang cukup indah sekali. Setelah kita sampai di jalan menuju pesantren Salafiyah Miftahul Huda Pamengpek, mari kita masuk ke dalam pesantren. Karena tadi di awal kita mau melihat atau mereview perjalanan santri Miftahul Huda Pamengpek untuk melaksanakan pawai dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Ya udah kita langsung aja ke pembahasan, jangan banyak nyarios karena yang dibutuhkan di sini adalah nyarios. Buktos maksudnya. Nah di awal video kita akan diperlihatkan oleh bangunan-bangunan pesantren Miftahul Huda Pamengpek yang cukup megah dan cukup banyak sekali. Dan di sini kita juga akan diperlihatkan oleh para santri putri yang cantik-cantik yang cantiknya tiada tiganya. Sedang berjalan santuy. Santri mana lagi kalau bukan santri Miftahul Huda Pamengpek. Dan di sini saya melihat Rani yang cukup manis sekali, senyumannya membuat kejombloanku seketika menghilang. Dan bisa dapat Anda saksikan para santri putri ini cukup senang sekali pada bahagia karena pemberangkatan untuk ikut pawai ke alun-alun Pamengpek sudah dimulai. Dan para santri pun bersemangat sekali, satu demi satu para santri sudah meninggalkan pesantren. Dan saatnya berjalan ke arah selatan sejauh 200 meter. Cuaca panas tak menjadi kendala bagi para santri. Karena sudah biasa dengan cuaca di kampung Jampang ini. Justru semakin panas cuaca terik matahari semakin bersemangat para santri ini dengan menyanyikan beberapa sholawatan dan nadom Alfiyah Ibnu Malik. Di sini saya juga merasa kegeeran. Karena banyak santri putri yang selalu senyum kepada saya. Tapi sayangnya saya sudah tahu bahwa senyuman cewek itu akan membawa luka dan penderitaan. Kok jadi malah curhat gini ya? Oke, kita fokus lagi ke pembahasan pemberangkatan pawai. Dalam pemberangkatan pawai ini para santri dibagi menjadi dua baris dan dua grup yaitu grup Rijal dan grup Nisan. Nah di sini timbul sebuah pertanyaan. Kenapa dibagi menjadi dua baris? Karena supaya terlihat rapi lebih tersusun. Selain itu juga alasannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah beberapa menit kita berjalan akhirnya kita sampai di perapatan masuk pesantren, lebih tepatnya di jalur lintas selatan. Kini para santri sudah memasuki jalur lintas selatan dan mengambil arah kiri dari pesantren. Jika kita mau ke alun-alun Pamengpek terus arah kita dari pesantren terus kita ambil jalur kanan maka kita tidak akan sampai karena itu menuju ke Ranca Buaya. Oke, para hadirin kita lanjut. Nah jadi dalam acara pawai ini kita tidak segawaya. Ada pembimbingnya juga yaitu Pak Ade Bubun Bunyamin. Selaku Kepala Sekolah SMP dan SMA IT Miftahul Huda. Di sini kita bisa lihat, sungguh khas sekali dengan menggunakan gamis birunya berlengan panjang kerudung panjang membuat kecantikan para santri putri bertambah. Dengan tampilan tersebut bukan berarti para santri tidak kegerahan atau kepanasan ya. Tapi di sini para santri sedang berusaha untuk menutup aurat. Karena panasnya terik matahari tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan panasnya api neraka. Oh nampaknya para santri sungguh semangat sekali. Saking semangatnya ada yang sampai lari-lari dadah-dadah ke kameramen. Ada juga yang saling ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, saling canda tawa, perjalanan sungguh menyenangkan sekali. Barisan santri putri sudah berakhir, di sini kita disambung dengan barisan santri putra yang cukup panjang sekali. Tidak kalah seru dengan santri putri. Santri putra pun sangat bahagia sekali, saking bahagianya di Anda saksikan di layar HP Anda banyak sekali yang melambai-lambaikan tangannya. Dan kita dapat lihat di posisi depan barisan santri putra ada Nanda dan Uji. Sedang mengawal barisan santri putra. Tidak cukup banyak gaya, cukup dengan pakai sarung. Pakai kemeja, pakai peci atau kopiah munsaur orang Garut mah. Apalagi kalau ditambahin pakai jas. Atau pakai sorban. Mantap sekali walaupun tampilannya begitu. Tidak ada rasa malu bagi kami sedikit pun. Malah kami bangga menjadi santri.
Ayo mondok biar keren. Perlu kalian ketahui kegagahan lelaki itu akan datang apabila sudah pakai sarung, pakai jas, pakai peci, pakai sorban, apalagi kalau diri kita ditambahin dengan ilmu. Makanya jangan aneh kalau kepada kalian disenyum-senyumi oleh wanita. Itu karena penampilanmu berdemaik sekali atau keren sekali. Akhirnya kita ketemu juga dengan Muhammad Hildan dan Niar Firdaus, atau yang sering disebut dengan Ciden, sedang mengawal santri putri. Nampaknya dia bahagia sekali menikmati perjalanan ini dengan menggunakan sendal melinya. Kita bisa lihat banyak sekali santri putri, cuman sayangnya dari sekian ratus santri putri tidak ada satupun yang menjadi pacar Ciden. Karena tujuan dari Ciden ingin mengawal santri putri itu harapannya ingin sekali punya pacar. Namun sayang santri putri tidak ada yang mau kepada Ciden, lebih memilih kepada kameramen. Kita fokus lagi kepada perjalanan. Di sini kita dapat melihat Siho yang sedang berjalan sambil berpegangan tangan. Dan juga ada Dede Sri yang ngomong ke kameramen. Sahrul Meni ganteng, tapi saya sudah tahu itu hanyalah dusta. Saya pun tidak terlalu menanggapinya agar tidak berujung penyesalan di akhir. Kini hari semakin siang sementara perjalanan masih jauh. Dan hawa panas pun semakin terasa. Tapi kami terus melakukan perjalanan tanpa henti. Walaupun ada rasa lelah di tubuh kami, tapi kami terus semangat. Karena kami dididik untuk menjadi orang yang kuat, terutama kuat dalam keimanan. Dan di sini kita bisa lihat ada orang yang menutupi wajahnya, entah kenapakah itu. Mungkin dia malu karena melihat kameramen yang sangat ganteng sekali. Tapi saya kira bukan itu alasannya, mungkin dia kepanasan. Terus menutupi wajahnya yang cantik. Kita lihat sebagian santri sudah jauh dan ada sebagian yang masih di belakang. Mungkin santri yang ini jalannya terlalu santai atau terlalu menghayati. Atau yang berada di depan terlalu bersemangat. Entahlah, aku tidak tahu dan aku juga tidak mau tahu soal itu. Dan inilah ujung dari barisan santri putri, ternyata di belakang ada Bu Rahmi yang mengawasi santri putri. Kini saya tertinggal jauh di belakang. Namun syukurnya ada Pak Ade yang mau menolong saya untuk naik motor. Dan akhirnya saya pun ikut naik motor sama Pak Ade. Lumayanlah, tidak terlalu capek-capek banget. Kini perjalanan sudah berada di dekat POM. Dan kita melihat orang yang sedang jualan bendera di pinggir jalan itu menandakan tanggal 17 Agustus sudah dekat. Selain jualan bendera ada juga yang berjualan balon mainan dari berbagai jenis hewan. Seperti pinguin, kucing dan yang lain-lain. Akhirnya kita sudah sampai di POM Pamengpek. Banyak sekali mobil-mobil dan motor-motor yang ngantri untuk melakukan pengisian bahan bakar. Setelah kita melewati POM, lalu sekarang kita berada di Nangoh dekat ANB. Ternyata di depan ada mobil elep sehingga kami harus berjalan agak ke tengah sedikit. Alhamdulillah kita sudah sampai ke simpangan alun-alun. Mengambil jalan lintas agar tidak terlalu jauh. Para santri pun sangat senang sekali. Karena tempat yang dituju sudah dekat. Tinggal beberapa langkah lagi menuju alun-alun. Sabar ya cantik, pasti rasa capekmu akan terbayar oleh keseruan di alun-alun. Karena hidup ini adalah perjuangan, bukan lamunan. Maka wajar jika kamu merasa capek karena sedang berada dalam perjuangan. Maka dari itu kita harus sabar dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Jangan mengeluh sebelum kita mencoba. Jangan sampaikan kita putus di tengah jalan. Tapi kalau kita lihat jarang sekali ada orang yang putus di tengah jalan. Yang ada juga bahkan banyak sekali, hampir 90% orang yang putus itu karena pacarnya diambil orang lain. Biasanya yang sering terjadi seperti gitu korbannya adalah laki-laki. Padahal laki-laki ketika sudah nyaman dengan satu wanita maka akan cari lagi yang baru tanpa harus meninggalkan yang pertama. Itulah hebatnya laki-laki, hahaha. Oke, setelah kita berjalan beberapa belas menit dari pesantren, akhirnya kita sampai juga di alun-alun Pamengpek. Dan para santri pun satu persatu sudah mulai melangkahkan kaki masuk ke area alun-alun. Jumlah santri yang banyak ditambah dengan barisan santri yang panjang cukup membuat jalan agak macet sedikit. Ketika kami sedang mengantri untuk masuk ke area alun-alun, banyak sekali para warga yang melihatkan kami, entah kenapa. Mungkin karena kami berada di depan para warga, jadi otomatis para warga melihatkan kami. Kalau tadi para warga melihatkan para santri, sekarang ada keanehan, yaitu para santri yang selalu melihat kameramen. Buktinya tadi Neng Hilda yang selalu menengok-nengok ke kameramen. Tidak hanya orang tersebut yang selalu menengok-nengok saya, santri yang lain pun sama begitu.
Membuat saya tidak fokus untuk melakukan pengambilan video. Udah jangan membahas itu. Kita fokus kepada Mang Ciden yang sangat sibuk sekali mengatur-ngatur santri putri tanpa henti. Cuaca panas tak menjadi hambatan bagi Mang Ciden. Katanya soal panas tidak menjadi hambatan bagi saya karena saya sudah terlanjur hitam. Tapi katanya hitamnya hitam kereta api biarpun hitam banyak yang menanti. Apakah benar itu Mang Ciden? Saya tidak percaya. Dan akhirnya semua para santri sudah masuk ke area alun-alun Pamengpek. Seperti yang diperlihatkan di awal video tadi, tentu kalian tak asing lagi dengan keramaian ini. Ya, ini adalah keramaian atau kerumunan dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Bisa kalian lihat cukup banyak sekali orang-orang di sini karena ini merupakan titik awal pawai, yaitu di alun-alun Pamengpek. Makanya tadi para santri berangkat menuju ke alun-alun karena di sini awal mula pawai akan dimulai. Dan tidak hanya anak santri yang ikut pawai di sini, namun orang tua, remaja sampai anak kecil pun ikut dalam pawai ini, sungguh luar biasa sekali. Dan kini para santri sudah merapikan barisan untuk persiapan pawai. Dan kepada orang yang di depan harus memegang baligo atau spanduk atas nama pesantren Salafiyah Miftahul Huda. Bisa kalian lihat suasana di sini sungguh ramai sekali, tidak seperti biasanya. Kini para juri sedang mengecek yel-yel dari setiap DKM atau pesantren. Setelah juri mengecek yel-yel dari DKM atau pesantren lain, sekarang giliran pesantren Miftahul Huda untuk menyuarakan yel-yelnya. Suasana penuh kegembiraan nampak sekali di para santri. Alhamdulillah acara pawai sudah dimulai, namun kami masih menunggu giliran. Sambil menunggu giliran, ayo kita pantau penampilan-penampilan yang cukup kocak sekali. Ada yang membawa masjid, juga ada yang membawa keranda mayat, ya ampun sungguh luar biasa sekali. Ada yang membawa sapi raksasa. Ada yang membawa kambing juga. Diangkut pakai mobil. Para peserta pun terus-menerus menyanyi-nyanyikan yel-yelnya sambil berjalan menuju terminal Pamengpek. Dan kini geng ibu-ibu sudah berjalan, walaupun umur sudah tua tapi jiwanya masih muda. Ibu-ibu di sini tidak mau kalah penampilannya sama anak muda. Disusul lagi dengan geng bocil FF yang cukup banyak sekali. Nampaknya di sini banyak sekali para bocil, padahal bocil mah mendingan diem aja di rumah. Tidak hanya para bocil yang ikut dalam pawai ini. Ternyata gadis-gadis TikTok pun ikut dalam pawai ini. Kita lihat ibu-ibu qosidah ini sangat bahagia sekali. Oke, seperti yang dibilang saya tadi, jadi pawai ini titik awalnya adalah di alun-alun Pamengpek. Dan setelah kita dari alun-alun menuju terminal, setelah kita sampai ke terminal lalu kita balik lagi menuju Kampung Punaga. Kini orang-orang di alun-alun sudah mulai mengosong. Tapi kami belum ada panggilan juga untuk segera berjalan ke terminal. Mohon sabar, ini ujian. Nampaknya geng bapak-bapak pun sudah kelihatan, entah membawa apa itu, cukup menjiwai sekali. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu telah tiba. Setelah sekian lama kami menunggu, sudah kepanasan kecapean tanpa minum dan makan. Kini saatnya kami dipanggil untuk melangkahkan kaki menuju terminal. Ada perubahan sedikit kalau tadi pas pemberangkatan ke alun-alun santri putra yang di depan, kini untuk pawai santri putri yang di depan. Langkah demi langkah sudah dilakukan, Pak Ade pun terus membimbing para santri. Di sini kami beda dari yang lain. Jika tadi yang lain bawa ini itu, kami tidak membawa barang atau poster-poster yang kicak. Kita hanya membawa spanduk saja. Kali kita lihat dari DKM atau pesantren lain sungguh luar biasa sekali, ada yang membawa toa. Ada yang membawa alat musik dan lain-lain. Santri Miftahul Huda hanya membawa tekad dan niat yang pasti aja, alasannya katanya supaya teh berat mamawa. Barisan santri putri sudah hampir usai, tinggal beberapa orang lagi. Maklum ya, namanya juga cewek, kalau jalan suka dihitung, dan jika ada langkah kaki yang salah maka jalan kakinya bakal diulangi lagi. Kini barisan santri putri sudah usai disambung dengan barisan santri putra yang ganteng-ganteng. Yang gantengnya tiada tiganya. Terutama Icep yang gantengnya sungguh membahana sekali, idaman para uki-uki. Tidak sedikit para uki-uki yang sudah menjadi korban dengan kegantengan Icep. Dengan kulit sawo buruknya, ditambah keabragan yang ada pada dirinya, sering sekali para uki-uki pun mengaguminya. Oke, kini, barisan santri putra juga hampir usai. Hanya tersisa Adi Permana dan Surya. Tidak mau kalah dengan Icep, Surya pun nampaknya kali ini tampil beda sekali. Mungkin Surya sudah tahu di sini bakalan ada gadis-gadis TikTok yang cantik-cantik. Makanya dari itu tampilan Surya dirubah, kini Surya terlihatnya sungguh berdemaik sekali. Nah, kini saatnya kita maju. Lihat sungguh ramai sekali di sini.
Ada yang membawa bendera juga. Dan ternyata masih banyak peserta-peserta yang lain masih menunggu giliran pemberangkatan. Sekarang kita sudah keluar dari alun-alun, posisi sekarang kita sudah berada di dekat jembatan Cipalebu. Dan di depan kita dipertemukan oleh Bapak Polisi yang sedang mengatur lalu lintas. Alhamdulillah kini kita sudah melewati jembatan Cipalebu. Lalu kita dihadapkan dengan pertigaan antara jalur Tasik dan jalur Garut. Lalu kita ambil yang arah Garut karena sangat tidak mungkin sekali kalau kita ambil jalur Tasik. Para santri terus berjalan dan kemacetan pun terjadi di pertigaan ini. Untung ada aparat yang memondisikan kemacetan. Karena kemacetan yang begitu padat, Abdul Aziz pun selalu tengok-tengok ke belakang. Mungkin Abdul Aziz baru kali ini melihat kemacetan sehingga dia merasa aneh melihat motor dan mobil berkumpul. Dan dapat kita saksikan juga ada aparat yang membimbing pawai ini. Dan ternyata sebagian peserta ada yang membawa ambulan untuk meramaikan pawai ini dengan menggunakan bel sirinenya. Di bagian belakang ambulan ternyata ada pasukan yang memakai baju putih yang didominasi oleh ibu-ibu. Setelah kita melewati pertigaan, akhirnya kita sampai di Pasar Pamengkot. Dan tinggal beberapa langkah lagi menuju terminal. Setelah kita sampai ke terminal lalu kita akan putar balik untuk menuju ke Punaga. Bisa kalian lihat juga di perjalanan ini ada yang baru nyampe terminal, ada yang udah di jalan menuju Punaga. Setelah kita tadi melewati pasar, akhirnya kita sampai juga di terminal. Dan saatnya kepada para santri untuk melakukan putar balik. Tapi ingat harus hati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan. Seluruh santri akhirnya sudah putar balik. Dan di belakang kita ada pasukan drum band yang terus menyanyikan yel-yelnya. Entah dari kubu manakah itu aku pun tidak tahu. Di saat kita sudah dalam perjalanan ke Punaga, kita ketemu lagi sama pasukan yang membawa bendera. Cukup panjang sekali benderanya. Di perjalanan kita ditemukan sama grup dugem yang lagi menyanyi. Dan ini dia nyanyiannya. Sungguh ala-labrak sekali. Tapi perlu kita acungi jempol. Kita kembali lagi ke perjalanan. Kita sedikit lagi akan dihadapkan kembali dengan pertigaan. Oke, kita sudah dihadapkan kembali dengan pertigaan. Dan kemacetan pun terjadi lagi, kali ini lebih parah sekali membuat para santri harus berhenti sejenak. Bisa Anda lihat sangat padat sekali kemacetan ini. Cuaca yang panas ditambah gemuruh-gemuruh mesin. Membuat kepala kita pusing dan sakit sekali. Alhamdulillah. Dengan perlahan kita maju dikit demi sedikit kaki kita langkahkan. Untuk melintasi pertigaan. Dengan dibantu oleh aparat. Para santri pun sudah hampir semuanya melewati pertigaan. Singkat cerita kini para santri sudah melewati pertigaan. Dan kini perjalanan kami sudah ada di Punaga. Meski sudah berjalan yang cukup jauh ditambah dengan kemacetan dan panas matahari yang terus menyinari kami, itu semua tidak menjadi hambatan bagi kami. Bisa kalian lihat para santri masih bersemangat dan terus menyanyikan yel-yelnya. Sekarang para santri sudah mulai belok ke arah kanan menuju alun-alun. Di sini banyak sekali warga Punaga yang menonton pawai ini. Kini perjalanan kita sudah ada di Gudang TB Hemat. Tinggal beberapa menit lagi menuju Simpangan. Nah, kini jarak antara barisan santri putri dan santri putra sudah berdekatan kembali. Tidak seperti di perjalanan yang pas waktu menuju ke terminal. Setelah kita melewati kampung Punaga akhirnya kita sampai di pertigaan. Sekarang kita tinggal masuk saja ke alun-alun. Oke, kini kita sudah masuk dan pas saya masuk ada ukti-ukti yang memvideoin saya. Dan saya pun memvideoinnya kembali. Terus mereka bilang si Aa mah gitu. Dan saya pun menjawab, "Uyos atuh teh kan jomblo mah bebas." Oke, setelah tibanya ke posisi awal yaitu alun-alun akhirnya kita sampai juga ke alun-alun lagi. Dan para santri pun diinstruksikan untuk berbaris lagi. Sambil melakukan istirahat. Dan kini barisan santri sudah rapi kembali. Inilah posisi depan barisan santri putra. Yang kalau kita lihat wajah-wajahnya sangat kecapean sekali. Mesti kita sedang kecapean, kita harus semangat. Dengan terus menyanyikan yel-yel. Pak Ade pun terus bersorak-sorak membimbing para santri untuk menyanyikan yel-yel. Supaya para santri tidak karu ulen teing. Dengan menepuk-nepukan tangannya Pak Ade pun terus menyanyikan yel-yel dengan para santri. Nampaknya di bagian santri putra ada Nanda yang sedang membagikan air minum. Tidak hanya Nanda namun ada Uji juga yang membantu Nanda membagikan air minum.
Dengan menggunakan kopiah Aladinnya membuat kegantengan Uji semakin bertambah. Di bagian santri putri nampaknya juga ada Rizal yang sedang membagikan air minum. Oh, nampaknya geng ibu-ibu juga sudah ada di sini. Dengan menggunakan pakaian putihnya membuat saya heran. Dikira itu mau umroh. Nah, singkat cerita semua peserta pawai sudah berkumpul kembali di alun-alun. Dan kembali ke tempat berbarisnya masing-masing. Setelah semuanya sudah berkumpul lagi, nanti akan ada penilaian oleh Dewan Juri. Dan untuk pengumumannya juaranya akan diumumkan nanti malam, mudah-mudahan pesantren Miftahul Huda Pamengpekiyah yang jadi juaranya. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, singkat cerita lagi, setelah Dewan Juri memberikan penilaian, maka semua peserta pun segera untuk berpulang kembali ke rumahnya masing-masing. Dan menunggu pengumuman juaranya nanti malam. Karena pawai ini sudah usai, maka dicukupkan sampai di sini. Sekian dari kami dan sampai jumpa di pawai tahun depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.